Om Swastiastu, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Jun Bintang dalam acara yang paling ditunggu-tunggu saat ini. Inilah dia, ngopling, ngopi keliling bersama Kopi Banyuatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Udah diolah nih. Tuh, gimana nih sebagai ahli kopi dan pencinta kopi Bali. Gimana? Hadir dalam kemasan. Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak sama kopi nggak enak. Nah ini masih di kopi enak. Aduh dah. Kopi Banyuan kopi bangke dah. Baik, bintang tamu saya kali ini mungkin banyak orang yang sudah tahu karena kemarin saya sempat share juga di sosmed saya. Jadi orangnya ini sibuk banget, bukan hanya sibuk di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dan saya pikir beliau lebih terkenal di luar kayaknya ya. Dan saya sudah janji di kebun untuk bertemu dengan beliau. Oh ya, saya lupa mau ngucapin terima kasih untuk Rockyler untuk t-shirt yang saya pakai hari ini untuk mewawancarai orang keren ini. Baik, kita akan jemput nih sahabat baik saya, lama nggak bertemu. Titit. Oh, ini dia sudah datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisa, Oke, bisa dibuka dulu maskernya, Oke, Bos. maskernya dibuka dulu Siapakah ya. beliau? Iya. Wayan Balawan. Wayan, apa kabar? Baik-baik. Sehat. Terima kasih. Ini kalau musisi-musisi keren itu Kita ada jarak 1 meter ya udah kan? udah 1 meter. Udah. Wayan, kita langsung jalan ya. Langsung jalan. Siap. Terima kasih loh Pak Yan, udah datang di acara ngopling saya. Acara yang dikepoin sama Wayan Balawan tapi tidak pernah dikomen. Ini kopinya. Langsung mau ngopi nih. Ya, ngopi. Pak Yan Balawan, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana seorang Balawan bisa menjadi tersohor di Bali, Indonesia, nah, dunia juga ya. Gimana rasanya jadi gitaris dunia, Pak Yan? Hah? Dan mempunyai skill apa? Gaya main gitar tersendiri. Sebenarnya apa sih namanya kalau saya lihat karena saya dari kecil udah main gitar dari umur 8 tahun ya. Ya. Jadi sebenarnya Dari umur 8 tahun? Iya. Oke. Jadi memang dari kecil tuh memang saya pengen jadi pemain musik. Jadi memang udah pengen. Cita-cita dari kecil Iya. memang main musik? Udah pengen jadi Nah, main kenapa? Kenapa bisa mau jadi pemain musik, pemain gitar seorang Balawan? Karena waktu kecil kan lingkungan teman-teman kakak juga suka main gitar semua, dan kakak saya juga penggemar musik rock. Jadi memang sering banget setiap hari itu diputerin lagu-lagu rock, terus video-video konser gitu. Ya. Video Betamax kalau zaman dulu. Oh iya, Anak sekarang mana tahu. Berarti kakak-kakaknya seorang Balawan itu yang memperkenalkan musik ke Balawan. Ya, Oke. Terus setelah itu? Setelah itu ya ikut belajar main gitar lah sama kakak saya juga. Teman-teman kakak setiap ya pulang sekolah ngumpul semua di rumah, genjerang-genjreng. Ya. Jadi banyak curi-curi ilmu di sana, akhirnya main. Berarti otodidak ya di awal ya? Ya otodidak ya. Kemudian sampai menemukan stylenya seorang Balawan tuh, kok bisa main? Itu karena memang saya tuh penggemar musik ya, jadi selain gitar juga di rumah tuh Aman punya sanggar gamelan. Jadi saya juga ikut sanggar gamelan, main gamelan juga. Terus di SD ikut gamelan, SMP juga ikut gamelan di sekolah, ikut gamelan vokal grup gitu. Jadi semua diambil yang berbau-bau musik gitu. Oh, Dari sana sebenarnya. keren ya. Kenapa kok kalau yang dikenalkan musik rock kok Balawan nggak itu ya? Jiwanya kan rock nih. Kadang-kadang saya lihat di live juga mainnya heavy metal. Kemana aja bisa. Tapi orang mengenal seorang Balawan itu lebih dari main ke etnik ya. Kenapa tuh? Kenapa memilih? Begini beli karena kalau waktu itu karena saya udah lama banget main gitar ya. Jadi setelah SMA itu berada pada titik jenuh, karena waktu itu
zaman SMA itu gitaris rock yang terhebat ya. Dulu itu Yngwie Malmsteen. Yang tercepat, terhebat gitulah. Alirnya itu lebih cepat dari ya gitulah, lebih dari Richie Blackmore, pokoknya dia number one-nya. Jadi setelah itu saya udah merasa jenuh, jadi kalau mau tetap seperti bermain gitar harus naik kelas lagi gitu. Timbullah ide untuk membuat naik kelas lagi, belajar jazz. Oke. Mulik-mulik udah pakai kaset lagu-lagu jazz. Itu sendiri? Iya. Keren ya. Iya. Gak usah nyari guru ya. Tapi basicnya memang jago sih. Jadi basicnya memang main rock. Jadi sebenarnya kalau mau belajar jazz ya ganti kuping aja, ganti fingering aja istilahnya. Speed secara teknikal udah ada. Ada fenomena mengatakan bahwa saya pernah lihat di statusnya seorang Wayan Balawan, kalau main rock atau punk 3 kunci tapi ditonton puluhan ribu orang. Kalau bermain jazz ribuan kunci dan nonton 3 orang. Nah itu gimana tuh fenomena itu? Itu memang bener ya, karena kalau gimana? Apakah kualitas pendengar musik di Indonesia bisa dikatakan standar menurut kacamata Balawan? Kalau kita ngomongin musik seperti itu ya, istilahnya sebagai musisi kita tuh kan perlu, seperti saya bilang tadi, naik kelas ya, naik level. Jadi saya perlu belajar juga dari main rock atau belajar ke jazz atau belajar klasik itu untuk stepan naik kelas sebagai musik. Nah, yang mungkin di Indonesia belum adalah penonton yang naik kelas gitu loh. Jadi penonton di saat musisi itu belajar untuk meningkatkan ilmunya, penonton udah nggak usah belajar gitar, dia cukup meningkatkan apresiasinya aja dan wawasannya aja gitu. Itu tugas penonton itu sederhana, nggak perlu latihan 8 jam kayak saya itu. Cukup membuka telinga dan mata. Mengapresiasi Pak Yan ya? Mengapresiasi ya. Dinaik kelasan apresiasinya. Kalau tanggapan seorang Balawan sendiri tentang gitaris-gitaris Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya gimana? Apakah mereka berada di kelas berapa nih sekarang? Kalau saya bilang kelas zona nyaman. Kelas zona nyaman. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau di Bali itu banyak banget gitaris-gitaris yang sudah jago-jago ya. Cuman karena di Bali zona nyaman itu maksudnya dengan skill yang dipunyai itu sudah bisa mendatangkan uang dan pekerjaan. Dan mereka merasa cukup. Cukup. Jadi tidak. Gitu ya. Keinginan untuk berkarya itu kurang. Saya kurang. Apakah lebih dengan tidak berani mencoba ya? Di zona nyaman itu. Jadinya mau nih kan pemanpis. Nggak usah lagi. Mungkin sebagian besar begitu ya. Karena kita bisa lihat kan. Ya. Kalau mau bikin lain kan harus memang di kompilasi lah dulu. Mau bikin kompilasi aja susah, apalagi mereka disuruh bikin karya sendiri. Benar banget. Terus misalnya di dalam sebuah band nih misalnya, Pak Yan kan band juga nih kan, format band juga. Apa sih susahnya format band dengan solo? Sebenarnya Wayan Balawan ini solo atau band sih? Karena main solo keren, ngeband juga keren. Gimana Pak Yan? Kalau band itu kan yang susah itu adalah memanage. Bagaimana saya menularkan apa yang ada di kepala saya kepada orang-orang sampai mengerti maksudnya dan bisa dimainkan sesuai dengan. Karena saya kan kalau band itu saya lebih kepada mikirkan sebagai arranger ya. Sebagai arranger, apa yang ada di kepala saya tuh saya sebarkan ke masing-masing personil. Bagaimana mereka mengeksekusinya. Sedangkan kalau main solo kan Kenwa, Kenawake ya mau temponya diasal-asalin atau mau dimain cepet saya nggak ngaruh gitu loh. Iya. Artinya semua bisa di ini sendiri. Apalagi kalau orang udah belajar jazz. Jadi berbagai macam style yang untuk orang awam mungkin belum masuk karena main rubato, pokoknya yang style free mat kayak gitu kan orang mikirnya apa gitu kan. Kira-kira kenapa generasi muda Bali atau Indonesia khususnya kok agak gimana ya? Agak susah untuk ikut bermain di jazz tuh ya Pak Yan ya? Apa yang menyebabkannya? Padahal jazz
di nasional ngasilin banget kan ya? Ya banyak banget festival. Kenapa jazz. tuh? Lebih banyak festival jazz daripada festival rock. Makanya saya Banyak. berpikir begitu. Kok Iya. orang-orang anak-anak muda khususnya ya mereka seperti yang Pak Yan bilang tadi lebih bermain di zona nyaman. Pokoknya ngasilin sedih-sedih dikit, Ya. nusuk-nusuk hati dikit, laku, Ya. ya udah gitu. Gimana? Ini Mungkin- kemajuan mungkin apa kemunduran menurut Pak Yan? Ya, karena kalau mau tetap belajar yang benar, musik yang benar itu perlu dedikasi yang tinggi ya. Jadi juga perlu literatur juga, yang saya perlu baca buku, perlu referensi, dan perlu mendengarkan sangat banyak. Jadi kalau untuk menjadi musisi yang serius itu bukan hanya melatih apa yang kita ingin bisa, Ya. tapi kita mendengarkan orang lain main apa sih, musik klasik era Bartok atau Mozart, karya-karya seperti apa sih, kita pelajari sejarahnya, pelajari musiknya, belajar not baloknya. Jadi memang perlu dedikasi, jadi nggak bisa ngasal-ngasal gitu. Ya. Artinya apa yang ingin kita lakukan memang basicnya kita harus tahu dulu Pak Yan ya. Iya, Bukan langsung gitu ya. Iya. Pak Yan setuju nggak kalau pemusik yang benar itu memang belajarnya memang dari nol, dari hati, dari intinya yang dia pelajari itu harus tahu dulu gitu ya. Iya, basicnya itu lah. Tapi ngomong-ngomong, Wayan Balawan juga buka kursus gitar. Iya, ada Sekolah musik. Apa ya. tuh namanya Pak ya? Balawan Musik Training Center. Oh, ini ada di ini saya. Oh iya, di promo Di ini. maskernya Tapi ada ya. masih buka kan ya? Sekarang Bisa hanya daftar? hanya online ya. Masih bisa daftar ya? Masih bisa daftar. Oke. Online. Sorry, off dulu Pak Yan. Sorry stop. Artinya bisa mendaftar, Masih bisa mendaftar. bukan hanya belajar main gitar aja. Semua alat musik ada. Drum, Ya, sama vokal dan ya. Oke. Nah, dari awal, nah ini untuk gitaris-gitaris pemula Pak ya. Apa yang harus dilakukan? Karena kan gitar mahal nih loh. Alat mahal dan lain sebagainya. Latihan juga mahal. Ya. Nyari teman-teman grup juga susah. Apa yang di awal dilakukan untuk belajar bermain gitar? Oke lah orang yang sudah bisa basic bermain gitar. Menurut Pak Yan sendiri? Jadi sekarang itu banyak kejadian lucu ya. Banyak orang bisa main lead yang bagus, tapi ngeritem dan genjreng-genjreng itu belum tentu bagus. Gitu ya? Iya, Padahal harusnya itu yang gampang ya? Harusnya itu, makanya saya sekarang banyak memulai sistem pendidikan tuh back to basic. Cara menggenjreng yang benar, in tempo, terus cara memetik, dan yang terpenting itu mengiringin orang nyanyi. Susah ya? Iya. Orang sekarang bisa main lagunya Iron Maiden atau Dream Theater misalnya. Coba suruh ngiringin lagu kemesraan belum tentu enak. Ngerti ya? Pas pemainnya udah nyantet itu. Cek. Sekarang ngiringin lagu kemesraan suatu hari. Pak Yan, saya bawa gitar loh. Saya bawa gitar, bisa dicoba. Tolong bisa diambilin Pak Yan. Saya ya agak berbahaya sambil nyetir. Ya gitu. Gimana contohnya? Contohnya yang bentar ini. Mudah-mudahan cukup kita. Cukup ya? Oke. Hanya saya bisa merintah Pak Yan Balawan main di mobil loh. Gimana? Misalnya orang bisa Itu gitu. semua bisa? Iya, terus Ternyata? coba sekarang ada di rumahnya ada arisan misalnya. Lagu kemesraan tahu, lagunya tahu gitu yang Iya, nyanyi. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian mendepi. Ini ganti habis deh. Ya itu bahasanya, jadi banyak orang tuh menganggap remeh ya. Oh udah lagu kemesraan gitu doang. Tapi dari sana tuh sebenarnya kita bisa banyak banget. Ya. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Ya, jadi kayak gitu. Lebih ke harmoni ya? Ya harmoninya banyak, terus chordnya juga bisa kemana-mana sebenarnya, bisa dimodifikasi seperti itu. Kalau misalnya dimodif kayak apa tuh lagunya Pak Yan? Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang
chordnya sama ya. Iya, chordnya sama. Itu dibikin susah sama gila ya. Iya. Gitu. Apakah bisa dibilang aliran Pak Yan itu menjelimetkan hal yang sederhana, menjelimetkan hal yang sederhana. Juga ya lebih ke art dia ya. Lebih ke art. Makanya saya bilang itu. Makanya kadang-kadang kan orang banyak kritik mainnya nggak enak gitu. Mainnya kadang-kadang di YouTube kan ada, wah mainnya nggak enak kalau terlalu gitu. Saya bilang gini, apa namanya, kutipan dari Elvis Presley, dia bilang gini, jangan mengkritik sesuatu yang kamu tidak mengerti. Oke? Setuju. Jadi nanti kamu malah kelihatan bodoh. Gitu. Ya. Yang saya ngerti dong ngomong. Ya. Oke. Itu perlu diiniin sama, maksudnya generasi sekarang tuh harus hati-hati. Betul. Jangan ngomong kalau nggak ngerti ya. Ada YouTube-nya, kalau YouTube-nya di apa namanya? Di komen yang lain-lain nggak usah kaget. Jawab aja simple. Ya generasi sekarang kadang-kadang ya ini otak apa namanya? Mulut lebih cepat daripada otak ya. Benar. Jadi, ada nggak Pak Yan mengadakan gitar listen itu, ngajarin orang di YouTube, ada ya? Oh ada ya? Banyak sih. Ya cuman begitu. Saya belum ngajarin yang terlalu sederhana karena bingung juga ya. Iya. Di saat berada di kelasnya Balawan tuh terlalu tinggi untuk mengajarkan yang sederhana. Nah kalau ini kalau ngajar gitu viewernya bisa banyak ya. Tapi gue main Smoke on the Water gitu ya. Iya. Nah, Balawan, seorang Balawan ini udah keliling dunia. Kemana aja nih Pak Yan? Mestinya sekarang sih tur Amerika lagi. Harusnya tur Amerika, batal gara-gara corona. Iya, gara-gara corona. Harusnya udah bisa beli baby bed ya. Maunya begitu. Terus? Yang paling ya udah kemana-mana. Yang paling jauh saya bilang Ekuador ya. Ekuador itu kalau di Globo itu ini Palangkaraya, ditusuk Globonya di sisi sebelahnya. Jauh banget. Iya. Perjalanan berapa hari tuh? Perjalanannya di flight aja itu 35 jam di pesawat saja. Itu harusnya di pesawatnya udah selesai konser sebenarnya. Sudah selesai. Pengalaman yang paling menarik di seluruh dunia di mana Pak Yan? Banyak yang unik-unik sih. Yang lucu. Kalau yang apresiasi penonton luar negeri, saya pikir luar biasa, seorang Balawan punya nama besar di seluruh dunia. Yang paling lucu, menarik, sekarang saya dengar rombongan Balawan sudah nyampe, alatnya yang belum nyampe itu di mana tuh? Oh itu di mana ya? Oh ya di Ekuador itu sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Ya gamelannya ketinggalan nyangkut di Amsterdam gitu. Orangnya udah nyampe. Gak bisa main dong? Jadi waktu itu kebetulan gitar saya bisa suara gamelan. Padahal konser utamanya tuh di gedung teater di kotaku itu yang paling gede, paling mewah di sana ya. Itu kita maunya tampil all out gitu. Cuman gamelannya nggak ada. Jadi saya yang kerja keras. Gitar saya keluar suara gitar, keluar suara gamelan. Kerja keras semua tak mainnya sendiri. Main gamelannya acting aja. Saya tangan saya yang keselimutan karena semua lagunya kan cepat-cepat ya. Banyak anak yang main dah dia. Iya begitu. Tapi itu akan menjadi lebih menarik lagi ya, seorang Balawan bermain seperti itu ya. Ya maksudnya harus tetap profesional ya, mau ada gamelan. So must go on. Iya. Terus Pak Yan, tanggapan Pak Yan terhadap ada nggak orang yang beraliran sama seperti seorang Balawan? Alirannya sama nih? Sekarangnya mestinya banyak ya, karena mungkin banyak yang belum tahu. Saya membawa style ini tuh ke Indonesia itu tahun 99 ya sebenarnya. 99. Tahun 99. Tapi tahun saya main di Pesta Indosiar. Main 2 gitar sekaligus. Live? Ya, live. Keren. Itu jadi kalau itu kan acaranya top banget zaman itu kan, TV nggak sebanyak sekarang. Ya. Jadi orang terlihat dari sana mestinya sekarang udah banyak ya. Itu pertama kali hanya Balawan yang melakukan itu. Ya, main 2 gitar. Dan sekarang cuma dimasukkan kategori orang aneh. Bukan musisi jenius. Orang aneh ditambahkan 2 gitar sekaligus. Saya kecewa aja waktu itu sebenarnya. Ini bukan aneh. Menurut mereka mungkin aneh. Jadi pertama kalinya orang Bali dari orang Indonesia bermain seperti itu. Iya. Pak Yan, sudah ada. Ingin nggak skill yang seorang Balawan punya ini
diikuti oleh generasi yang lainnya, atau ingin balawan besek kan ada? Hanya saya yang bisa. Udah saya turunkan ilmu saya. Ada beberapa cewek, cuman masih muda. Ya, cewek, cowok juga. Cuman kendalanya sekarang dengan adanya sosial media YouTube. Jadi terlalu banyak informasi. Ya udah belajar tapping, udah saya ajarin teknik-tekniknya semua macam, baru bisa 50%. Dilihat ada apa namanya Sung Hajung, ya udah dia belajar figure style, gitu nggak? Dilihat ada apa nggak namanya, fokus ya? Lihat ada Steve Vai, belajar Steve Vai. Lihat ada Dream Theater, belajar Theater. Jadinya apa? Bisa tapping dikit-dikit, figure style dikit-dikit, Dream Theater dikit-dikit, Steve Vai dikit-dikit. Jadi itu semuanya setengah-setengah. Ya, jadi belum setengah. Belum setengah. Setengah mending tapi 20%. Jadi pesan saya tuh nggak apa-apa kita explore banyak style, tapi satu style tuh minimal kamu harus dapatkan 80%. Oke. 80% baru untuk selingan. Kalau saya fokus dulu satu style, sisanya tuh untuk selingan, tapi nanti saya balik lagi ke basic. Ke basic saya, apa yang ini ciri khas saya itu tetap saya latih, walaupun saya main apapun tetap saya punya warna saya yang asli tak pertahankan. Ya. Karena kan anak sekarang kan kebanyakan bingung mencari identitas diri. Betul. Pengakuan diri itu yang lebih penting bagi mereka. Mereka lebih memilih apa yang populer, itu yang diikutin ya? Ya, benar. Oke. Nah, Pak Yan, seorang Boyan Balawan ini sudah berkolaborasi dengan banyak musisi. Yang paling berkesan dengan siapa, Pak Yan? Musisi-musisi top. Sebenarnya banyak sih, kalau yang betul bikin saya berdebar-debar ya Putri Govan, itu gitaris dunia nomor 1 rock. Ya. Putri Itu di Govan. mana kolaborasinya? Itu di Bali malah. Di Bali. Di Bali malah, dia datang nginep di rumah saya. Itu dia. Terus ya kalau Indonesia sama Iwan Fals sama Ian Antono. Karena saya memang sama Ian Antono ngefans banget. Semua melodinya dia tak pelajarin waktu saya main bareng sama orangnya, gemeter. Padahal kalau nggak ada dia, idem mainnya. Begitu ada orangnya, biasa begitu. Karisma itu ya. Gitu ya. Nah, gitar Wayan Balawan dipasang di seluruh hard rock cafe di seluruh dunia. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal banyak gitaris-gitaris dunia yang lainnya. Kenapa hard rock memilih Balawan? Itu kan mungkin dilihat juga dia, saya bangga banget. Terus gimana itu ya? Dilihat dari perjalanan musik, dari perjalanan musik, karir. Jadi itu menunggu persetujuan itu lama banget. Jadi mereka memang survei dari Google research kan nama Balawan, udah main di mana aja segala macam, musiknya seperti apa. Jadi ya saingannya banyak banget sebenarnya. Termasuk Dewa Bujana saingannya. Oh ya, beli Dewa juga ya. Kandidat waktu itu, cuman kan apa mungkin karena gitarnya Pak Yan lucu, mungkin double neck, makanya dipilih. Mungkin ya. Tapi pemainnya memang ya nggak ada yang komplain, artinya wajar lah diapresiasi. Itu berapa hard rock, Pak Yan? Nah, itu yang keliling tuh gitar yang kecil itu keliling. Kalau udah hard rock tuh rolling dia sistemnya. Gitarnya satu. Gitar satu yang keliling. Tapi logo gitar logo kan itu hanya di Bali itu. Hanya di Bali. Hanya di Bali, enggak ke semua. Kalau gitar yang kecil itu di hard rock seluruh dunia. Ya, cuma di gitar hard rock tuh di rolling, saya juga baru tahu. Setelah itu berarti Pak Yan nggak usah main dong. Kontraknya udah gede kan? Pak Yan tapi itu 10 tahun aja kayaknya. 10 tahun? Ya, belum diperpanjang sekarang udah, sih. Sekarang udah berapa tahun? Setengah. 5 tahun. Baru 5 tahun, masih 5 tahun lagi. Ya, masih bisa untuk mencukupi dapur lah di zaman Covid ini. Iya, gitu. Pak Yan, gimana kalau kita nyanyi satu lagu dengan ini sayang kameranya ini ya, nggak bisa ngelihat kelincahan tangannya, makanya saya suruh gitar kecil, Pak Yan. Tapi apa namanya, Blejun ini kan dulu banyak orang nggak tahu juga ya, penggemar lagu reggae juga ya. Iya, saya main reggae. Iya, banyak orang nggak tahu. Bagaimana kalau reggae? Oh ya. Mau monokrai ya? Boleh. Ya, kadang-kadang saya lihat status biarkan jakurannya. Wanita adalah orang yang terhebat. Cannot live with them, can kill them. Oke, mari kita mainkan. Oh, udah kelihatan. Silakan dilihat tangannya Pak Yan ya. No woman, no cry.
No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Say I remember when we used to say, in the government you're in straight down. Oba oba dirty, we make the fire light as it would. Mingle with the good people we meet, yeah. Good friend we have, good friend we lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So traitors, I say, yeah. No woman, no cry. No woman, no cry. Belah kacau. Wow. Ref tuh. No woman, no cry. Kalau nggak ref nanti nyampe Karangasem kita. No woman, no cry. One more time. No woman, no cry. No woman, no cry. Wayan Pahlawan. Beda loh kalau diiringin. Kalau diiringin master. Tahu gitu saya naik mobil yang lebih gede. Truk mana apa? Pak Yan, kayak di lagu-lagu di sosionya seorang Wayan Pahlawan tuh saya sering mendengarkan menyanyikan 1-2 lagu reggae gitu. Apakah seorang ini berarti bahwa Pahlawan tidak menyepelekan fansnya yang memang suka lagu-lagu romantis gitu ya, yang lebih slow, karena kebanyakan beberapa show yang saya lihat itu membuat mata tidak berkedip. Apa tujuan Pak Yan membuat hal seperti itu? Artinya Bang di slow ini lebih ke audience. Iya, jadi saya sebenarnya lebih kepada entertainment ya. Entertainment orang, karena kan orang yang datang itu nggak sama semuanya gitu ya. Ada disebut biar kan ajak kurang mau balik ke konser. Pasti ruwet. Ada disebut man lotre, ada bingung mau ngapain, ada disebut tunang gitu ya. Kita jadi berada di mix audience tuh, kita tidak bisa menganggap semua orang tuh sama. Semua orang tuh datang untuk happy ya, bisa aja ada lagi sedih kadang-kadang kan gitu orang Pak makasih. Kadang-kadang saya main sesuatu di DM orang makasih Pak, sangat mewakili perasaan saya. Kadang-kadang kan dia begitu, berarti berarti tidak semua orang berada dalam posisi yang sama dalam hidupnya. Setuju. Kita harus lebih mengerti audiens kita ya Pak Yan ya. Iya. Pak Yan, kita sambil ngopi ya. Oke, kita ngopi. Setelah No Mono Crack saya jadi pingin ngopi. Udah jauh kita berjalan dan tidak terasa Pak Yan Pahlawan memang. Kenapa Pak Yan Pahlawan humble banget ya? Padahal Anda ini posisinya posisi master gitu. Ya karena apa sih namanya? Pak Yan bisa megang? Kenapa Pak Yan? Mulai sesuatu itu kan dari nol, jadi melewati proses yang panjang. Sudah merasakan apa namanya? Ya berada di bawah gitu. Jadi apa namanya? Kita nggak akan mungkin bisa di atas kalau sebelum kita merasakan yang di bawah. Ya makanya saya lihat momen-momen membalas komentar-komentar penggemar tuh rajin sekali seorang Pahlawan. Jarang lo ditemui musisi-musisi keren sekelas Pak Yan Pahlawan mau membalas, meskipun itu pertanyaan kecil. Keren ya, itu mungkin yang membuat Pahlawan dicintai ya. Ya mudah-mudahan. Fansnya kebanyakan anak muda atau mak-mak atau... Terus terangnya mak-mak. Kenapa gitu Pak Yan? Mak-mak, tante-tante tuh banyak banget yang undang saya show itu, kebanyakan begitu. Istri gimana? Komplain nggak? Nggak ada komplain. Jadi dia udah ngerti gimana suaminya ya. Ini baunya aja udah enak nih, belum diminum udah enak. Enak ya? Kan? Hah? Ini kopi Banyumatis ini dibuat dari biji kopi pilihan Pak Yan. Rasanya melegenda. Nanti Pak Yan saya kasih 1 box. Oke. Buat di rumah kita aduk dulu Pak Yan.
Oh. Lupa ya, karena terlalu Lupa. enaknya lupa ngaduk. Wih, saya ngopi sama Master loh di dalam mobil loh. Oh, ini momen langka saya nih. Ini masuk dalam apa? Segmen kehidupan saya, hal langka yang saya lakukan. Karena Satu bisa lagi mungkin orang banyak yang dipikir saya tuh main gitar gampang aja gitu ya. Tangan tuh sakit li. sakit tuh ya. Ini bubul kayak ini nih. Liatin Bayan. Iya bubul sekali. Tahu tak? Ya banyak yang nanya pemain gitar awal itu apa yang harus dilakukan di awal-awal main gitar, karena tangan kan sakit tuh, khususnya tangan kiri karena megang chord. Nggak ada ya? Emang harus meklupasan gitu ya? Kelupasan itu dan jarang mandi aja. Ya, Kenapa gitu? Jarang mandi. ya, kalau saya mau rekaman itu beli Ya. saya pasti nggak akan mandi dulu. Kenapa gitu? Karena kalau saya sudah mandi habis kena air, main gitar terus sakit banget. Oh. Jadi kalau saya rekaman saya pasti nggak mandi. Nggak mandi ya? Setelah selesai rekaman baru mandi. Sakit banget tangannya kalau. Oke, Bayan, kita ngopi dulu. Yes. Oh, ada itunya, ada cluenya. Ngopleng, ngopi keliling. Oke ya. Ngopleng, ngopi keliling. Banyumatis. Dua box ya nanti ya? Ya, boleh. Gimana rasanya, Bayan? Enak sekali, enak. Enak kan? Enak. Ngopi tambah godoh emon, Bang. Wih, godoh nih, Bang, ngesap, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita nyedek godoh. Payan, kita sambil jalan ya. Oke. Payan mau taruh boleh, mau Taruh sambil aja, oke. Siap. Yang mesti masa anu nih mau ngapa gitar di sini. Aduh, sorry merepotkan. Tega sekali di kau loh. Kapan lagi bisa perintah-perintah Pak Yan ya? Pak Yan, Ya. bagaimana support keluarga khususnya? Oh ya, saya tunggu. Sebelum ke sana, saya sempat membaca statusnya seorang pahlawan. Hanya sayang videonya nggak terlihat karena di status itu bilang bahwa saya nggak pernah dipuji sama bapak saya. Dari kecil saya sudah hebat main gitarnya sampai dewasa. Tapi saya menangis karena bapak memvideokan saya dan saya mendengar di video itu bapak memuji saya. Itu termasuk menyentuh perasaan saya. Itu gimana, Pak Yan? Orang tua sepertinya tidak merestui anaknya menjadi pemain gitar. Tapi ternyata silakan diceritakan. Kok saya jadi sensitif ya? Silakan diceritakan. Air mata saya serius nih kalau inget. Ya. Kalau memang lagi rindu banget sama bapak. Ya. Jadi melankolis. Apa-apa untuk orang tua ya. Apa sih namanya? Pak Yan nangis ya sekarang? Dari kecil. Pak Yan nangis ya sekarang ya? Ya nangis gimana? Gimana? Berlinang itu kan. Ceritakan, Pak Yan, ceritakan Itu kan sedikit. selalu disayang. Ya. Maksudnya saya tuh kan keluarganya 7 orang ya. Pak Yan nomor 5. Oke. Ya, keluarga 7 orang dengan banyaknya anak itu saya masih disayang seperti itu gitu loh. Tidak pernah dimarahin apa sih. Pokoknya, Apalagi dengan hobi yang aneh. iya, Sendiri nyeleneh. Di ini apa waktu dulu minta beli gitar. Nah bilang dia gitu aja pokoknya. Apapun disupport. Nih dia ngadi gitar tuh Bapak. Ya. Saya gitu pokoknya segala itu dicubit dimarahin apapun nggak pernah. Tapi ya itu saya bilang itu dipuji pun nggak pernah. Tapi duangnya main kalau Padahal di depan beliau Pak Yan main ya? Iya. Kalau anak saya sekarang kan marah misalnya mikir mau Boy Edan di sosmed. mau bisa main drum bedik gitu. Iya. Nah, zaman dulu tuh nggak ada gitu. Jadi bapak saya diam aja. Tapi waktu itu Balawan merasa kok saya nggak dipuji ya? Ya begitu, jadi nggak betul-betul nggak tahu apakah memang bapak begitu apa terlalu sibuk atau gimana kan? Kalau ibu? Sama, apalagi ibu sibuk sama Banten. Akhirnya video itu masih nggak Pak ya? Nah video itu gini, bukan bapak saya yang bikin. Jadi video itu, nah waktu itu kan teman saya waktu itu punya teman di Sydney juga. Nah dia datang pas Bapak? kawinan. Nah teman Bali itu. dia ke Oke. Bali. Ya. Datang pada kawinan itu. Saya lagi main kan ada tamu-tamu undangan banyak tuh di Bali di Lot tuh saya lagi konser gitu loh. Oke. Main gitar sambil nyanyi. Resepsi gitu. lah ya. Resepsi itu. Nah teman saya itu videoin dari baledangin saya gitu. Oke. Nah bapak Handycam duduk ya, handycam ya? itu. Nah, bapak saya duduk di samping kamera itu. Ya. Saya di video itu saya nggak ngelihat bapak saya. Cuman saya main terus bapak saya bilang, "Ini mau penayan balo, aku aneh yuk." Man di beasiswa ya di Australia terus
Terus juga dia pertama kali ke Australia. Terdengar jelas di video itu. Terdengar jelas. Tuh dia yo nggak pesawat yo. Ayam kok kene ya jak musik mau cinta musik lain jenis segala macam. Ini pokoknya di teman-teman yang itu dipuji gitu, saya langsung nangis. Bener. Itu kapan terjadinya? Itu kan video itu tahun 93. Nontonnya baru? Nontonnya itu enggak, kita tahun 95. Kenapa baru Pak Yan blast Kenapa? Kenapa baru di blast di sosmed? Nyari momen banget kayaknya. Enggak sih, kebetulan saya ingat. Kebetulan saya ingat sesuatu yang kadang-kadang kan itu lumayan membuat hati saya jadi saya mikir ternyata apa sih namanya dulu tuh walaupun bapak gak ngomong-ngomong apa dalam hati dia tuh bangga sama cuma tidak diekspresikan ke kata-kata. Itu anehnya orang tua dulu ya, sehingga ngajum panak nih. Padahal mereka cinta banget sama kita ya. Kadang beda sama kita sekarang ya. Beda, kita kadang-kadang kita ngerasa terlalu berlebihan sama anak-anak kita. Iya. Memujinya berlebihan, kadang-kadang anak agak kurang ajar sih ya sebenarnya ya. Lain sama kita ya, digemblengnya berbeda. Kayak tentara kita. Iya, benar. Oke. Hal positif apa yang Balawan bisa tangkap dari yang dilakukan Bapak? Sebenarnya ya itu zaman dulu ya, sekarang itu kita betul-betul harus support anak itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan ego kita anak itu, asal dia serius, kita positif. Asal serius dan positif ya kita tetap harus support gitu loh. Saya juga gitu beli, makanya anak saya yang nomor 1 suka ngambul, ada suruh main drum, walaupun dia bisa karena lingkungan ya. Setiap saya latihan mau nggak mau ya udah diam aja di sini, mau dia main nonton YouTube sama main HP, yang penting pas bapak latihan sama band dia ada di ruangan itu udah. Jadi dia nggak pernah belajar, tapi tak suruh main bisa aja gitu. Keren ya. Jadi saya mempengaruhinya seperti itu, bukan memaksa dia. Beda sama yang anak yang paling kecil, dia yang minta duta yuk. Ya, kalau dia memang minta, ya mungkin ini yang memang ngambil darah saya 100% gitu yang paling kecil. Sekarang gitu. Anak ada 3 cowok semua lagi. Maksudnya cowok semua lagi tuh apa? Mau bikin cewek? Biasanya ibunya yang kangen cewek ya. Jangan salah Pak ya. Jadi anak cewek lebih dekat loh sama bapaknya loh. Ya. Kalau misalnya dapat cewek ya. Tapi kalau cowok 3 ya nanti kan datang cewek 3 kan kalau udah gede. Gitar pertama seorang Balawan, biar Pak Yan nggak sedih tuh kelihatan nangis tuh. Baru ngobrolin bapaknya. Memang benar-benar apa namanya? Gini Jun ya, makanya kenapa saya jadi sentimental mengenai bapak. Karena kan dari kecil itu saya itu tinggalnya di Denpasar, bapak di Batuan. Pisah. Dari TK udah pisah. Jadi ketemu bapak itu seminggu sekali. Bapak ibu itu. Pak Yan yang kesana. Ya, atau bapak ke Denpasar ngajakin nonton. Kenapa? Ya zaman dulu bapak gini juga suka nonton film kungfu, Jackie Chan. Bapak kerjanya apa sih, seniman juga? Ya enggak, punya arshop. Oke. Jadi bapak sukanya kayak gitu. Kenapa sekarang saya apa namanya, orang aneh kalau saya nonton film, saya suka silat Cina yang tradisional, yang rambutnya gundul kuncir banyak. Iya. Iya, karena bapak saya tuh dari kecil tuh ngajain nonton film-film gitu. Akhirnya masih suka sampai sekarang. Ya memorinya itu masih udah ketanam di hard disk yang terbawa. Jadi itu melekat ya. Nah jadi lama gitu sampai akhirnya tamat SMA saya baru tinggal di Batuan. Oke. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA itu di Denpasar sama kakak. Jadi aneh banget kalau keluarga saya. Setelah saya tamat SMA, saya tuh lebih dekat sama bapak ibu, malah sering tidur sekamar sama ibu bapak. Setelah dewasa? Setelah tamat SMA, makanya orang aneh banget gitu. Gimana rasanya ya? Iya, jadi karena kasih sayang itu gak kita dapatkan waktu kecil ya. Kecil ya, jadi lucu banget, makanya kayak saya tuh setelah tamat SMA tuh justru memanja-manja sama ibu, menggelut sama ibu tidur ya. Ya, saya lihat di sana. Ya, jadi kayak gitu, makanya saat bapak meninggalkan saya tuh tahun 2002 tuh betul-betul merasa sedih kehilangan gitu sekali ya. Karena justru di saat saya tuh mulai dekat gitu. Saya lihat sih beberapa memang musisi-musisi besar tuh memang pasti dekat banget sama orang tuanya. Artinya tahulah membalas budi. Kalau gitar pertama Pak Yan dibelikan bapak apa gimana? Ya dibelikan bapak itu. Harganya masih ingat? 25.000. 25.000 itu gitar apa?
Merahnya kapok. Serius? Ya, merahnya kapok. Itu merah Dan apa? ternyata gitar kemarin tahun 2000 kapan tuh? 2014. Saya kan main di Malaysia. Saya ke toko musik ada gitar itu. Gitar akustik merah kapok. Tunggu. Gitar yang dikasih Bapak masih ada? Enggak, udah ada, itu sayangnya. Tapi kalau dicari ada nggak ya? Nggak ada. Itu bersejarah banget. Waduh. Gitar pertama yang dipakai Sorry itu bisa miliaran loh harganya loh. Itu akustik, tapi yang elektrik masih punya. Gitar pertama elektrik itu juga dibeliin Bapak? Ya, itu masih ada. Aria Pro 2 itu. Made in Japan, harganya 475. Kemarin tahun 93 notanya masih saya simpan, teman sekarang hilang setelah pindah rumah berapa kali. Nah, masalah Pak Yan setuju nggak? Gitar mahal belum tentu bersuara bagus dan belum tentu bisa ngefeel sama yang memainkan. Nah, setuju banget karena gimana tuh Pak Yan penjelasannya? Karena apa sih namanya gitar tapi kalau gitar mahal itu kan ada dari berbagai aspek ya. Kayunya yang bagus, kayunya udah tua, udah kering. Dan itu pertama kayu. Yang kedua siapa yang buat? Oh, oke. Playability, kalau siapa yang buat itu playability. Playability. Ketiga itu kualitas bahan. Oke. Ya, terus yang keempat itu adalah pickup komponen. Gitu. Tapi anak-anak muda yang baru belajar bermain gitar kan nggak ngerti masalah itu Pak Yan. Apa yang harus dilakukan ya? Artinya yang minimal gitar ini layak dah untuk dipakai untuk latihan gitu. Kalau untuk sekedar latihan itu untuk zaman sekarang gitar yang 500.000 sih sudah oke ya. Sudah oke ya? Untuk pemula yang nggak usah mahal-mahal. Mahal mau apa lagi? Bener ya. Kecuali kamu memang menggantungkan hidupmu untuk musik, ya beli yang paten ya. Iya. Sekali yang memang dipakai seumur hidup ya. Iya benar. Kalau gitar sekarang koleksi gitarnya Balawan berapa? Mungkin ada 6 kali ya. Bohong. 65 65 gitar ya. Semua gitar kesayangan ya. Kalau konser banyak berapa gitar harus dibawa? Kalau konser saya paling bawa 2 aja. Cukup? Ya 2 aja cukup. Saya jarang mutusin senar. Oh iya ya, karena jarang mutusin pacar udah. Awas lo istrinya nonton. Dulu. Oke. Oh gitu ya. Bercanda biar lucu aja. Gimana caranya untuk merawat gitar yang baik Pak ya? Merawat gitar yang baik. Karena ini pasti banyakkan gitaris yang nonton nih. Jadi sebenarnya gitar banyak, kita nggak usah punya gitar banyak. Ya. Kalau kita tidak mainkan. Setuju. Karena gitar itu makanannya listrik. Ya, jadi kalau gitar listrik tidak dikena aliran listrik selama 2 minggu aja udah dia mulai kresek-kresek. Ya, kresek-kresek. Terus kemampuan lama-lama kemampuan pickupnya itu berkurang. Kalau nggak pernah dipakai? Ya, lama-lama berkurang. Dan satu lagi yang banyak banget orang nggak tahu, gitaris terutama. Kan gitaris sering tuh kalau nggak main gitarnya disenderin di ampli. Wah itu suicide, itu bunuh diri namanya. Itu berbahaya. Sangat berbahaya disenderin di ampli. Karena magnet dari gitar itu akan dimakan oleh magnet speakernya itu. Dia jadi lemah nanti. Apa yang harus dilakukan Pak Yan? Jangan disandarin di ampli. Masukkan box? Masukkan box atau jauhin dia. Minimal harus 1 meter. Ini saya baru tahu loh. Oke. Kan banyak sekali, kadang-kadang ditaruh di atas ampli kan? Ya. Lama-lama pickupnya dikembangkan, itu cari sama magnet speaker. Gitu ya. Tuh dengerin para gitaris yang tidak boleh dilakukan. Bahaya ya itu ya. Terus masalahnya apa sih namanya? Gitar itu di sini kan lembab. Jadi memang harus selalu di clean habis main itu keringat kita tuh harus biar irit. Senar mahal, Bo. Pak Yan berapa krunya kalau main? Kalau saya main krunya dikit, cuma 2 aja. Untuk gitar saya, ngurusin gitar saya aja. Untuk ngurusin gitar ya. Untuk band lain lagi. Untuk band lain lagi ya. Gimana cara pemilihan kru? Karena saya lihat krunya Pak Yan tuh hampir semua yang dimainkan oleh Balawan dia bisa gitu. Ya sebenarnya sih ya. Krunya gitaris juga? Enggak terlalu. Yang penting bisa ngecun aja. Oke. Ya. Karena setelah kru selesai ngecun semua, Balawan terlihat sibuk lagi. Benar ya gitu ya? Iya. Alat nggak pusing ngelihat alat banyak. Saya aja pusing ngelihat settingan alatnya Balawan. Pusing ya Pak ya? Enggak. Makanya kadang-kadang memang saya tuh lebih nyaman ngeset sendiri.
nge-set sendiri, tapi misalnya soundcheck saya nge-set sendiri. Habis itu nggak boleh dikutak-atik kecuali tuning. Yang lainnya nggak boleh dikutak-atik, nggak boleh dipindah-pindah. Oke. Pak Yan, mau nyanyi satu lagu lagi sebelum kita closing? Nggak terasa nih hampir 1 jam udah kita ngobrol. Lama juga ya. Iya. Serius 1 jam. Serius. Belum lagi tadi ngobrolin Bapak kan. Iya. Untung saya ada bahan nih. Tanya saya loh yang interview balawan nangis. Habis pertanyaannya gitu. Itu hebatnya ngopling. Pak Yan, nyanyi dong satu lagu yang sentimental. Kalau untuk taping dan speed ya jangan ditanya. Saya sudah biasa nonton dan ribuan orang sudah tahu balawan raja taping. Let's make something different. Apa? Lagu apa lagi Indonesia? Boleh. Lagu Indonesia yang Pak Yan suka apa? Yang agak. Saya suka lagunya Ebit ya. Ya Pak, mau. Saya cocok banget. Saya ngefans banget tuh sama Ebit. Nah, muka plug. Enak ya suara gitarnya. Ini yang versi murahnya nih. Versi gitar ini saya kan di endorse sekarang sama Genta ya? Ini Genta endorse juga, tapi ada sekarang yang terbaru endorse saya itu di Belanda. Homestead gitar Belanda, dia bikin yang baru selesai custom signature saya. Keren ya? Dikirim dari Belanda. Sesama gitar di endorse boleh gitu? Boleh, karena dia yang di Belanda itu dia support kayu itu dari Genta juga. Oke. Ada hubungan lah ya? Ada hubungan, masih ada hubungan, jadi dibikinnya gitu. Oke. Baru kemarin saya bikin reviewnya. Cuma saya bikin review, saya belum tahu harga. Setelah saya tanya harganya berapa, €1.000. Gila ya? Ternyata ya. Tapi yang ya saya punya gitar mahal, tapi kan beruntung saya di endorse. Iya. Siapa tahu saya dapat gitar yang balawan. Ladies and gentlemen, Wayan Balawan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Walau dalam keadaan di sampingku sahabat, banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Tak panas kita. Subuhku terguncang di hempas batu jalanan. Hati tergetar menapak kering rerumput. Perjalanan ini sepertinya jadi saksi. Gembala kecil menangis sendiri. Cocok nih lagu ini di masa corona ya. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati di dalam bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana corona? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
Kegedean gitarnya, bukan gitarnya kegedean, mobilnya kekecilan. Harusnya nyanyi itu tadi apa? Mobilnya Pak yang dulu yang punya bapak. Ya. Naik limusin. Ya. Pak Yang, minta ini dong pesan-pesannya untuk para musisi Bali khususnya, karena Pak Yang kan orang musisi Bali nih, dan kita merasa bangga punya balawan dari Bali. Kita sebagai musisi Bali harus saling support ya. Saling support. Ini ya Beli Jun ya. Karena beberapa pengalaman saya bikin video YouTube itu ya, saya kalau orang bukan orang Bali mau jelekin, komen jelek apapun, saya nggak peduli katanya. Mau orang dari Sulawesi, Sumatera, Jawa, bla bla bla, nggak peduli. Tapi kalau ada orang Bali yang terang-terangan, weh mainnya jelek, gak enak, nggak pernah pegang, itu saya tuh sedih gitu. Karena justru sebagai orang Bali, musisi Bali, kita harus saling support. Kita harus ada yang begitu? Ada. Dan kebanyakan yang komen kayak gitu kadang-kadang dilihat mereka ternyata nggak bisa main seperti bilang itu. Makanya jangan lupa pesan yang tadi, jangan mengkritik sesuatu yang kamu tidak mengerti. Jadi kamu malah kelihatan bodoh. Itu ya. Pak yang tanggapi itu? Oh enggak sih, cuman saya kutip dari Elvis itu. Elvis don't criticize something that you don't understand. Ya, maksud saya yang orang Bali yang saya nggak tanggapin aja. Saya nggak tanggapin. Dibiarkan saja. Kalau ditanggapin dapat panggung dia. Ya itu. Dibiarin aja. Jadi tetap semangat. Berusaha untuk mencari warna sendiri. Tapi seperti dia bilang, prosesnya seperti tadi. Fokus dulu 80%, sampai yang lain hanya sebagai selingan gitu. Karena tidak ada orang yang sama. Semua orang dilahirkan berbeda-beda. Suara beda, panjang tangan beda, sentuhan beda, masa kecil beda, pengalaman dengan orang tua beda. Jadi tidak akan ada seorang gitaris yang sama, walaupun mungkin sama-sama main tapping, tapi tetap itu kita membawa karma kita sendiri. Betul. Berarti Pak Yan setuju nggak? Skillnya hebat, tapi kalau faktor keberuntungan nggak ada, nggak bakal naik. Benar nggak Pak ya? Benar banget. Benar ya? Benar banget. Perlu ada faktor keberuntungan juga ya? Faktor keberuntungan itu didapat dengan kita bergaul. Iya betul. Attitude yang bagus. Attitude yang bagus ya. Memberi itu adalah menerima. Memberi adalah menerima. Keren. Gimana kita bisa menerima kalau kita tidak bisa memberi? Benar Pak. Tidak pernah memberi. Gitu. Benar. Itu aja sih. Oke. Pak Yan, saya merasa bahagia, senang sekali, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Begitu juga teman-teman yang memang bergelut dan ingin menjadi seorang musisi profesional. Tidak segampang yang Anda bayangkan. Seperti yang Pak Yan bilang, orang enak aja melihat bahwa kita bermain. Wah, halo Hasan. Betapa sakitnya tangan beliau untuk menghibur kita, membuat karya-karya bagus dan lain sebagainya. Tapi main lagu yang tadi terakhir nggak sakit. itu saya lebih mendengarnya ke sindiran halus ya. Tanggapan Pak Yan gimana terhadap musisi-musisi baru sekarang? Musisi-musisi baru loh ya. Musisi baru ya tetap harus mereka harus melihat sejarah ya. Sejarah harus menghargai senior itu penting. Setuju. Menghargai senior, jadi tidak menghargai senior itu kan kayak kita memetang gitu istilahnya kan. Iya. Saya sampai sekarang saya tetap menghormati guru saya. Saya pernah belajar sama siapa, Gus Darmadi. Jadi kru dia ngangkat-angkat gitar, dia main di Popis dulu. Saya masih akui itu saya tidak pernah. Saya tidak pernah istilahnya kacang lupa kulitnya. Sebesar apapun kamu nanti, ya betul. Buat apa? Tapi sekarang pengalaman saya tuh ada beberapa murid saya begitu, yang kacang lupa kulitnya. Ada Pak ya? Ada. Udah jelas-jelas belajar sama saya, nggak bilang nggak belajar. Dan akhirnya mereka nggak jadi apa-apa kan? Ya. Pak ya, satu lagi. Mengapa banyak banget ada musisi-musisi Indonesia, Bali khususnya, yang memang ikut banyak talent-talent di luar di Indonesia, mereka ikut bla 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 bla, menghabiskan uang banyak untuk diakui bahwa mereka sebagai musisi hebat, tapi nggak jadi. Itu kenapa ya? Padahal suara bagus, performan bagus, skill lumayan. Kenapa nggak jadi ya?
Apa yang menyebabkan kira-kira menurut kacamata seorang balawan? Itu mungkin saya lihat ciri khas ya, pertama ciri khas, keunikan ya. Kalau kita ngomong karakter vokal itu mungkin karakter ya mungkin. Itu yang penting. Kalau saya di gitar mungkin kalau seandainya di Indonesia ada 1000 orang yang main gini, ngapain orang undang balawan Setuju. ke Jakarta atau ke luar negeri gitu ya. Jadi itu karakter penting, ciri khas. Dan yang satu lagi ya itu seperti saya bilang tadi itu attitude dan itu yang membuat kamu dihargai ya, Pak Yan ya? Ya. Benar ya, Pak Yan ya? Oke, saya setuju. Pak Yan Balawan, terima kasih banyak waktunya. sama-sama. Kita hampir mendekati Singaraja tadi dan kita berbalik lagi. Sing masa waktunya Pak Yan Balawan. Bahagia sekali saya. Semoga karirnya tambah lancar, Pak Yan. Sama-sama. Ditunggu lagi lagu-lagu barunya, ditunggu lagi kolaborasinya. Saya penggemar seluruh YouTube Balawan saya nonton. Terakhir yang sama Cedil, begitu Cedil jadi bintang tamu saya nonton lagi pakai trompet dan lain-lain. Kolaborasi sama Balawan. Bagus sekali. Semoga Pak Yan Balawan bisa menginspirasi semua musisi-musisi Bali, menghibur seluruh masyarakat, dan kami bangga punya Balawan sebagai wakil Bali di dunia musik khususnya gitar. Pak Yan, sukses karirnya. Kita ngopi dulu. Ngopling dulu dengan Banyu Ades. Terima kasih Pak Yan Balawan. Ya. Salam ngopling. Salam ngopling. Ngopi keliling.